Baik, kita lanjutkan ya. Maaf, ke pending. Aduh, ya ini. Mudah-mudahan minggu depan udah Google Meet udah bisa lancar, nggak putus-putus seperti ini. Ini dari kemarin ini udah dari hari Senin Ibu kayak gini 40 menit, 40 menit. Jadi makan waktu, habis waktunya untuk ngedandanin kayak giniannya. Jadi itu ya, Ananda sekalian, bahwa mata kuliah ini adalah bermaksud untuk mendeskripsikan, untuk mempelajari soal cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Ya, alatnya apa saja, ibaratnya gitu ya. Kalau kita mau masak, Ibu perempuan sih ya, jadinya ngomongnya masak ya, mencontohkannya ya. Kalau kita mau masak itu butuh pisau, butuh misalnya santan harus ada parut kelapa, nah itu kira-kira seperti itu ya. Tinggal apa yang mau dibuat, nah, itu nanti caranya alatnya beda-beda, tinggal disesuaikan. Nah kira-kira mata kuliah ini akan membawa kita mengetahui itu semua, memahami cara-caranya. Maka saya sih berharap nanti setelah selesai kita akhir daripada mata kuliah ini, kita sudah mampu untuk membuat suatu proposal penelitian dan sudah mampu mencoba untuk mereka-reka bagaimana membuat sebuah laporan penelitian. Seperti itu ya. Jadi nanti jenis penelitiannya apa dan lain-lain kita akan jelaskan di setiap pokok bahasan. Jadi kita nanti fokusnya bukan pada penelitian sosial lainnya ya, tapi setelah pengantar kita langsung masuk kepada fokus kepada penelitian hukum. Ya, di mana nanti penelitian hukum itu ada penelitian hukum yang bersifat hukum normatif, ada yang bersifat hukum empiris, dan ada yang penelitian hanya penelitian empiris saja. Ya, yang peraturan hukumnya memang belum ada, tapi Anda akan melakukan sebuah penelitian dengan perspektif aturan yang sudah ada di yang lain di luar bidang yang akan Anda teliti itu. Nah, lalu nanti tinggal kita memandang hukum itu sebagai apa? Apakah sebagai norma, peraturan tertulis, ataukah sebagai sebuah perilaku yang ajak? Anda kan juga sudah belajar ya hukum adat, hukum masyarakat, perilaku-perilaku yang terulang-ulang terus, meskipun itu tidak tertulis, ya perilaku ajak namanya, itu juga pengertian konsep hukum. Ya, konsep hukum sebagai sebuah perilaku masyarakat. Ya, jadi tinggal nanti Anda apakah mau melihat penelitian hukum itu, hukumnya akan diartikan sebagai apa, gitu. Nah, itu hukum akan diartikan sebagai apa, caranya nanti akan beda-beda seperti itu, ya. Maka ini PIH, PHI ini berpegang peranan penting ketika Anda menulis skripsi. Ya, hukumnya akan dianggap sebagai apa? Ya, Anda akan melihat hanya hukum sebagai peraturan belaka, atau Anda akan mendekatkan peraturan dengan perilaku, atau Anda ingin meneliti tentang perilakunya saja yang sudah ajak dilakukan secara terus-menerus, dan itu menjadi sebuah juga konsep hukum berupa perilaku masyarakat. Jadi tergantung dari sudut pandang apa kita akan melakukan penelitian hukum itu, ya. Jadi makanya jadi nggak sama antara satu anak dengan anak lainnya, ya jadi nggak sama. Satu sudut pandangnya, kedua substansinya. Maka kalau diusahakan betul Anda paham, sehingga Anda ketika menulis boleh Anda membaca tulisan orang lain, itu boleh, tapi jangan mencontoh mentah-mentah gitu ya. Jangan mencontoh mentah-mentah. Kalau mencontoh mentah-mentah sekarang juga banyak di Google, juga banyak ya tulisan-tulisan udah jadi. Kemarin ketangkep sama saya satu proposal. Apa namanya? Jangan mencoba-coba membohongi dosen ya, mentang-mentang nanti dosennya udah tua kayak Bu Kingkin nggak ngerti dia. Alah, ya ketangkep juga lah. Masa plagiat utuh? Ya keterlaluan gitu ya. Nggak jadi. Nah, kalau sudah begitu, nanti Bu Kingkinnya yang dibilang keterlaluan. Yang keterlaluan ya Anda lah. Plagiat kok kebangetan. Plagiat sekata-sekata saja nggak boleh plagiat kok ya. Penelitian itu, karya ilmiah itu boleh salah. Ya.
Boleh salah, salah itu dimaklumi. Tapi kalau plagiat itu tidak dimaklumi. Ya, itu sudah pelanggaran akademik. Jadi hati-hati ya. Hati-hati nanti ketika akan menulis skripsi. Sekarang kan mahasiswanya udah pinter. Skripsi anak mana yang nggak bisa Anda buka? Anda pindahkan menjadi skripsi Anda. Ya, tapi kan namanya Anda tidak jujur gitu ya, tidak jujur ya. Kalau dosennya pas ini, kalau saya gampang kok ngeceknya, kalau saya pembimbingnya itu gampang ngeceknya. Saya akan tanya dari awal sampai akhir, kira-kira lu neliti ini kenapa, awalnya kenapa, nanti akhirnya akan memperoleh apa. Nah, kalau dia bisa bercerita secara sistematis, kemudian bisa menceritakan alasan-alasannya dan lain-lain sebagainya yang dipertanyakan, ya yes oke. Kalau enggak biasanya itu tulisannya bagus, tetapi ketika akan diarahkan dia sudah enggak mau gitu. Nah, ini dosennya bertanya nih, kenapa ini anak nih kok diarahkan sudah enggak mau. Ya, itu ya. Karena sekarang ini banyak tulisan-tulisan yang ada dengan mudahnya Anda ambillah gitu ya. Ambil dari perguruan tinggi lain, dari fakultas di perguruan tinggi lain, dibuatlah jadi tulisan Anda, cuma diganti-ganti misalnya di Bandar Lampung. Kalau ide pemikiran aja nggak masalah juga, tapi kalau plagiat jangan ya, jangan. Itu udah profesor aja ada plagiat itu dibatalkan profesor. Anda pun begitu gitu ya. Ketika Anda nanti udah terjun ke masyarakat, ada yang komplain bahwa naskah Anda itu adalah plagiat, bisa dicabut itu ininya apa titel sarjananya, bisa dibatalkan. Ya, karena itu pelanggaran akademik. Itu tidak boleh, ya. Maka diusahakan jangan sampai terjadi. Untuk itu Anda setidaknya sedikit, 2 dikit, 3 dikit mesti tahu tentang metodologi penelitian. Di samping substansi. Kalau substansi saya nggak ngomong ya, substansi itu sudah diajarkan pada mata kuliah lain. Tapi mengenai metodenya, mengenai caranya, bagaimana kita melakukan penelitian, inilah tugas saya di semester ini bersama-sama dengan Anda yang ambil kelas saya. Gitu ya. Jadi Anda harus siap untuk belajar bersama dengan saya juga belajar. Kalau saya juga salah nanti saya tolong dikritisi, siapa tahu ada yang salah disampaikan. Nggak apa-apa ya, atau ada yang ingin ditanya, ya ditanya gitu ya. Yang penting Anda itu ikutilah proses, saya sering ngomong di semua kelas ya, saya bicara itu di semua kelas, ikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya. Kalau soal nilai itu hanya simbol, Anda mau nilai A nanti saya kasih nilai A. Nanti juga Anda akan terbebani sendiri apakah Anda betul-betul paham tentang mata kuliah itu. Itu soal gampang, tapi Anda ikuti proses. Ya prosesnya yang mana Bu? Ya begini nih, kalau kuliah ya hadir. Kalau Zoom ya mengikuti. Nah ini kita tidak tahu nanti di tengah jalan kita sudah berubah jadi kuliah di kelas offline, kita akan menuju kampus. Kita tidak tahu karena sudah ada sinyal dari Mas Nadiem, kalau nanti kita sudah semua daerah yang sudah masuk level 1 sampai 3 itu bisa melakukan tatap muka. Dan tergantung kebijakan Unilanya seperti apa. Tentu Unila juga merujuk ke atas ya. Kalau atas sudah memberikan sinyal seperti itu, saya rasa Unila juga tidak terlalu lama lagi. Insya Allah kalau misalnya ini terus melandai COVID-nya, bukan tidak mungkin minggu keberapa nanti kita offline. Maka nanti yang di luar-luar kota siap-siap saja ya. Kalau udah mulai offline, Anda siap-siap, udah packing-packing tuh baju berangkat, gitu ya. Nah itu ya. Itu adalah satu hal di dalam proses pembelajaran. Anda dan saya harus ada di depan kelas ketika jadwal kuliah. Kalau masih online, caranya seperti ini. Ya, melalui Zoom Meet yang tadi gagal, melalui Zoom Meeting yang dibuat lagi oleh dosen, atau melalui cara-cara lain, yang pasti Fiklas harus dibuat. Ya, Fiklas sudah dibuat, tinggal teknis menyampaikan materinya seperti apa. Tatap mukanya hanya bisa seperti ini kalau masih pakai virtual. Ya, hanya bisa seperti ini. Ya, itu satu. Yang kedua, proses apa lagi Bu yang harus diikuti selain hadir di perkuliahan? Kalau ada penyelesaian tugas-tugas, jangan
tidak dihiraukan. Ya. Jadi itu harus dibuat. Karena apa? Nanti tugas itu nilainya 20% dari total keseluruhan. Jadi selain kehadiran, kalau kehadiran tadi untuk ngukur ya, 80% dari total yang harus hadir itu Anda harus ada. Jadi kalau kita punya total 16 kali, maka minimal Anda harus hadirnya itu 13 kali baru diizinkan untuk mengikuti UAS. Itu peraturan akademik, bukan peraturan Bukingkin. Ya, peraturan akademik. Jadi kalau Anda bermasalah di bidang ini kemudian Anda melapor ke Unila karena saya tidak membolehkan UAS, silakan saja. Peraturannya memang begitu, gitu ya. Jadi bukan dosen mengada-ada, memang peraturannya begitu, dosen hanya tinggal menerapkan. Kecuali ya kalau misalnya Andanya sakitnya memang sakit gitu ya, bukan sakit dibuat sakit, tapi memang sakit gitu ya. Itu harus segera, jangan udah tidak mengumpul tugas, udah saya itu biasanya ya di Fikras itu saya koreksi ya. Jadi nanti kalau yang tidak dapat nilai misalnya ada kuis kok saya nilainya nggak muncul atau apa, ya kamunya yang harus proaktif. Kalau memang kamu tertinggal, kamu segera lapor. Jangan nanti ibu udah mengumumkan, udah akhir ini menyulitkan saya, harus melihat lagi, kasih tugas lagi, apalagi. Maka saya bilang kalau memang tidak jelas alasannya apa, tidak masuk juga tidak jelas, kemudian komplainnya nilainya sudah masuk, itu biasanya saya tidak akan meladeni ya, karena kita urusannya juga banyak, bukan hanya mengurusi mahasiswa yang model-model seperti ini. Jadi Anda harus perhatikan itu, ya, jangan sampai Anda disulitkan oleh Anda sendiri. Anda sendiri yang mempersulit diri Anda, bukan dosennya sebenarnya. Anda sendiri yang mempersulit. Disuruh kuis Anda tidak masuk. Terus tidak lapor sampai hari H. Anda baru kebingungan. Ya. Nah, itu ya salah Anda sendiri, ya. Jadi itu kira-kira mata kuliah MPPH ini dengan beberapa pokok bahasan ya yang akan menjadi indikator apakah mata kuliah ini bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran itu indikatornya ada di perpokok bahasan. Kalau secara umum tadi tujuannya itu, capaiannya itu supaya Anda bisa melakukan penelitian dengan metode yang benar. Lalu Anda bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan juga cara yang benar. Itu tujuan globalnya. Nah, capaian khususnya Anda atau kita itu akan melihat dari setiap pokok bahasan. Setiap pokok bahasan pasti dia punya tujuan, punya capaian, mesti ngapain tuh, mesti apa yang harus dicapai dalam pokok bahasan itu. Nah, ini bisa Anda baca nanti karena kita 16 kali pertemuan ya, di sini ada pokok-pokok bahasan selama 1 semester yang harus sampai kepada Anda. Nanti kita bahas satu persatu sampai kepada nanti kalau pas ada UTS ya kita UTS dulu, jeda UTS, lalu nanti kita lanjut lagi. Lalu yang perlu Anda persiapkan untuk semester ini ya, mulai ada IKU 7 itu mahasiswa harus lebih aktif ketimbang dosennya. Ya, dosen menjadi fasilitator saja, mengarahkan, menjembatani bagaimana Anda memahami suatu mata kuliah. Jadi artinya apa? Artinya kemungkinan di dalam forum kelas ini, semester ini, kita akan banyak melakukan diskusi-diskusi kelas. Nanti ada forum diskusi. Seperti itu ya. Di samping ujian tertulis, maka nanti akan ada forum-forum diskusi. Dan itu juga sekali lagi bukan Ibu Kingkin yang mengada-ngada, karena memang ketentuannya sudah diarahkan ke sana. Ya. Walaupun selama ini ya sudah dari tahun 2003 itu saya sudah mengikuti grand teaching itu model pola pembelajaran dengan pendekatan mahasiswa yang lebih aktif gitu ya. Itu sudah dimulai dari tahun 2003 sebetulnya. Nah, sekarang digugah lagi kita harus seperti itu. Nih, nanti ada UTS, materinya 1 sampai 7, nanti ada tugas, lalu
ada UAS ya, ada UAS di akhir perkuliahan. Nah, UAS ini hasil UAS ini nanti hasil UASnya itu akan dikolaborasi dengan hasil Anda tampil di dalam mempertahankan proposal yang Anda buat. Seperti kemarin yang sudah ikut kewirausahaan, sudah ikut perancangan kontrak, jadi seperti itu. Jadi tidak ansih ujian tertulisnya ya yang dinilai, tapi bagaimana profil Anda ketika tampil, penguasaan Anda terhadap apa yang Anda buat sendiri gitu ya. Itu juga sehingga nanti diharapkan namanya ujian tertulis kadang juga tidak 100% bisa mewakili kemampuan Anda ya. Tapi kemampuan Anda itu juga bisa dilihat dari bagaimana Anda menguasai forum kelas ya, menguasai forum diskusi maksud saya, menguasai forum diskusi. Ya. Gitu ya. Nah, ini semua pokok bahasan ada di sini, nanti bisa kamu lihat ya. Jadi setiap kali pertemuan kita akan membahas apa, sudah ada semua di dalam kontrak perkuliahan. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, tentu kita masih juga tidak bisa lepas dari model ceramah seperti ini ya. Kemudian akan dikolaborasi dengan diskusi-diskusi kelas ya. Oleh karena itu nanti ketua kelas tolong mulai diinventarisasi bentuk kelompok-kelompok diskusi paling banyak ini ya, paling banyak 6 sampai 7 orang. Mulai dari sekarang dibuat kelompok-kelompok diskusinya, kalau mungkin bisa mengikuti mengikuti absensi 1 sampai 7, 8 sampai 14 dan seterusnya, itu bisa seperti itu juga modelnya ya. Jadi mahasiswa harus aktif di dalam proses pembelajaran melalui forum model diskusi. Apalagi metodologi ya, metodologi ini caranya udah benar belum? Kalau kamu meneliti seperti itu, cara yang digunakan benar nggak gitu. Nah, berdasarkan apa yang Anda nanti sudah diterima dari saya, nanti kita diskusikan di dalam forum diskusi. Ya. Nah, ini tugas dosen dan mahasiswa dalam kehadiran itu sama. Jadi harus hadir, kalau masih online ya seperti ini caranya hadir, ada absensi yang harus diisi. Kemudian tugas dosen sebagai fasilitator ya, tadi saya katakan karena model pembelajarannya lebih mengutamakan keaktifan mahasiswa, maka dosen sebagai fasilitator dan Anda harus lebih aktif. Jangan tidak mau disibukkan ya, jangan aduh kalau kelasnya mungkin gawat suruh enggak seperti itu. Dimaksudkan adalah agar Anda lebih mendalami. Ya. Nanti kalau Anda kuliah S2, kuliah S3 itu lebih memahami ilmunya itu karena Anda di banyak tugas gitu ya. Banyak tugas-tugas itu Anda terpaksa dan dipaksa harus banyak membaca. Nah, itulah di situ nanti Anda bisa memperdalam suatu pengetahuan yang akan Anda gali tentunya ya. Kejujuran ini pasti dimanapun Anda berada, seperti Coca-Cola, kejujuran itu harus tetap dijunjung tinggi. Ya, dengan kondisi belajar seperti ini, apalagi ya kejujuran harus nomor 1. Karena kalaupun dia ujian, saya juga nggak bisa lihat apakah Anda kirim-kiriman jawaban, tapi nanti akan ketahuan kalau jawabannya itu dibaca kok kalimatnya tadi ini sama ya dengan si A ya gitu, sama persis. Orang membuat kalimat itu kan ya nggak bisa ya sama persis tuh ya enggak lah ya gitu. Udah gitu pas sama, pas salah pula gitu ya. Salah kok bisa sama gitu. Nah, itu pertanyaannya. Ini jadi nanti setelah itu akan dinilai kehadiran menjadi syarat mengikuti UAS jika Anda hadir 80% dari total seluruhnya. Kemudian ini salah ya, ini peraturan yang baru itu UTS 30
UAS 30, tugas 20, partisipasi atau keaktifan 10, kuis 10. Ini yang benar yang terbaru ya. Nah, partisipasi itu dilihat dari rajinnya absensi sama dilihat nanti dari forum diskusinya. Dan dilihat dari forum diskusinya. Saya akan lihat satu persatu ininya Anda waktu ketika melakukan diskusi. Kemudian kalau Anda tanya literaturnya apa Bu di sini gitu. Nah, jadwal kuliahan ini ganjil 2021 ya. Ini kok saya bukanya yang 2018 sih. Hari Kamis. Nah, itu ya, tata tertib tadi udah ya, saya tadi udah bilang tertibnya harus berada di tempat yang baik, tidak di mobil, tidak di pantai, apalagi di tempat rumah makan yang berisik misalnya, jangan ya. Jadi walaupun Anda bisa pakai headset, tapi itu jangan dilakukan ya. Persyaratan selama online seperti itu, kalau yang ada di sini ini ketentuan mengenai offline ya. Keterlambatan maksimal 15 menit itu sudah di format ya. Jadi kalau Anda lebih dari format yang sudah dibuat tentu Anda tidak bisa membuat absensi ya, tidak bisa hadir di sana. Nah, kalau soal literatur ya, Anda sekalian, metodologi itu banyak banget buku-bukunya ya. Nah, tergantung tadi Anda seleranya menggunakan buku yang mana. Meskipun masing-masing penulis itu nanti punya gaya penulisan yang berbeda, tapi intinya sama. Ya, yang saya sarankan nanti ketika Anda melakukan pembuatan proposal, maka Anda pastikan dulu Anda itu akan menulis penelitiannya itu tentang hukum normatif atau hukum empiris. Ini akan sangat menentukan pilihan pada referensi atau buku-bukunya. Kalau kita menulis hukum normatif, ya pilihlah referensi-referensi yang judulnya adalah penelitian hukum normatif. Nah, kalau judulnya penelitian hukum saja bisa dipakai nggak Bu? Bisa. Itu sebagai pengantar secara umumnya. Gitu. Ya. Jadi di sini banyak sekali, ini namanya juga Prof. Gede nih yang buat referensinya nih. Ya, profesor namanya, banyak banget ya gitu. Anda bingung nanti ini jadi yang mana yang mau dipakai. Saya katakan kalau MPPH itu literaturnya sesuai dengan apa yang akan Anda teliti. Gitu ya, sesuai dengan apa yang akan Anda teliti. Karena itu hanya menyangkut cara. Jadi apakah Anda akan model penelitiannya akan penelitian hukum normatif atau empiris atau normatif empiris atau empiris saja. Nanti banyak buku-buku tentang itu. Cari saja, saya tidak bisa membatasi harus buku apa, tapi ini bisa diruntut nanti mana yang kira-kira bisa Anda miliki atau Anda pegang sebagai pedoman. Ya, jadi saya kalau metode penelitian itu tidak bisa dibatasi harus begini bukunya ya, tapi Anda sendiri yang harus tahu aku mau nulis tentang apa ya gitu. Lalu kalau Anda ingin mengetahui rumah besar daripada sebuah penelitian, ya baca buku tentang penelitian pada umumnya itu. Kalau Anda mau tahu rumah besar tentang penelitian hukum, ya baca yang judulnya penelitian hukum, misalnya kayak buku Pak Suryono Sukamto, yang orangnya sudah meninggal entah berapa puluh tahun yang lalu, tapi buku itu masih dipakai di mana-mana. Ya. Lalu ada juga Suryono dengan siapa? Itu Mamuji ya, dengan Mamuji itu menulis tentang hukum normatif, penelitian hukum normatif. Ada Pak Sutandio menulis hukum perspektif sosial, perspektif empiris. Nah, gayanya nanti beda di situ, caranya beda. Jadi maka kata saya jangan copy paste kalau metode. Ya. Nah, Anda ingin meneliti tentang hukum empiris ya baca buku-buku hukum empiris.
Mukti Fajar, empiris. Standyo, empiris. Gitu ya. Yang gampang-gampang aja dulu lah, level S1. Nggak usah yang muluk-muluk. Nanti udah S2, S3, ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya. Ya. Buku Pak Abdul Qadir Muhammad, bisa dipakai itu. Dengan bahasa yang gampang dipahami. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak level S1 khususnya di Fakultas Hukum biasanya makainya buku Pak Suryono Sukamto, buku Pak Abdul Qadir Muhammad, lalu ada lagi nanti buku banyak sih ya, kalau saya juga banyak sih ini buku-buku MPPH itu banyak banget. Tapi kayaknya saya kasih contoh beberapa saja ya. Ini kalau saya banyak ya karena saya kemarin kan juga S3 tapi belum sempat tamat ya. Jadi ya ada kendala lah. Pokoknya ada kuliah nenek-nenek itu macam-macam kendala. Jadi belum bisa terselesaikan. Di sini ada Pak Suryono Sukanto. Tuh kelihatan nggak bukunya? Kelihatan ya. Nah ini yang ini yang penelitian hukum saja. Ya, ini ada yang penelitian hukum normatif. Suryono Sukanto juga. Ini yang level-level S1 ya, yang saya kasih tahu ya. Kalau yang level-level S2, S3 nggak usah dulu deh, nanti kamu pening bacanya. Ya, nih. Terus nanti di sini ada, nih juga gampang dibaca nih, punyanya Profesor Peter Mahmud. Nah, ini penelitian hukum, khusus penelitian hukum normatif, bisa juga dibaca. Ya, bisa dijadikan acuan. Di sini ada dia. Oktoria ini juga gampang belajar, ininya gampang mudah dicerna. Ya. Nah itu ya, jadi sini ada Zainuddin, ini juga sering dipakai anak-anak. Karena saya carikan yang kira-kira dibacanya nggak bikin pusing kepala. Ya. Karena ada penelitian. Nah ada lagi nanti Mukti Fajar, itu dia ada itu kalau orientasi penelitian kita ke penelitian sosial. Ya, hukum empiris, ada juga apa tadi? Standyo, Pak Profesor Standyo itu juga penelitian. Ada itu bukunya sih juga ada. Nah, jadi silahkan saja Anda lebih nyaman baca buku yang mana yang bisa mempermudah Anda memahaminya ya. Lalu untuk mendapatkan buku-buku ini ya silahkan dicari saja. Kita punya satu agen buku, mungkin si ini udah tahu ya, siapa namanya? Tua kelas kita udah pernah saya kasih ya namanya ya Pak Wira itu. Nah, itu hubungi aja apa yang mau Anda cari, hubungi dia saja lah. Nanti kan dia carikan itu. Ya, syukur-syukur siapa yang mau cari buku apa Anda koordinasi, suruh aja dia cari. Nggak terlalu mahal kok sama dia gitu. Ya, Anda berhubungan langsung aja ya, nggak usah bilang-bilang ibu ya, langsung aja. Dapat nomor dari Ibu Kinkin, ini kami butuh ini, silahkan aja. Nanti dia cari, kalau ada dia carikan, kalau nggak ada, ntar dia jawab nggak ada. Gitu. Ya. Baik, itu sampai di situ dulu ya. Ini sudah diperingatkan lagi, kita akan disuruh keluar lagi Zoom-nya. Maka saya rasa saya tidak membuat Zoom yang ketiga, saya cukup dulu ya sampai di sini untuk pertemuan kita di kuliah pertama ini. Semoga kontrak perkuliahan ini bisa membawa Anda untuk memahami lebih lanjut nanti apa yang akan kita kerjakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa itu seperti biasa, Marcel nanti tolong difoto temannya. Tolong difotokan dulu temannya. Siap, Oke. nanti diberikan. Saya capture ya. Ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah Bu. Oke, udah baik ya. Silakan boleh meninggalkan kelas. Ibu juga akan meninggalkan kelas ini. Silakan ya, silakan saja. Nanti Ibu mau ngatur recordingnya dulu.